Alhamdulillah, alhamdulillah kami ditugaskan di Radar Malang itu mulai tahun 2011 ya. Sejak 2013 itu capaian omset iklan di Radar Malang itu naik cukup signifikan, rata-rata per bulan. Jadi kalau sebelumnya ya, sebelumnya itu rata-rata per bulan itu antara 500 sampai 600 juta per bulan ya. Tapi ketika saya pimpin itu sejak 2013 ya, sejak 2013 setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun saya menangani Radar Malang itu, alhamdulillah omset itu bisa meningkat per bulan rata-rata 1 miliar, 1 miliar per bulan. Ya bahkan kalau triwulan keempat itu bisa 1,2, bisa 1,3. Biasanya akhir-akhir tahun itu ada kenaikan yang cukup signifikan begitu di triwulan keempat. Nah, itu capaian yang pertama. Yang kedua, kami melakukan perluasan pasar. Ya, perluasan pasar di beberapa daerah di Malang Raya. Jadi Radar Malang itu kan wilayahnya ada 3 ya. Yang pertama di Kota Malang, kemudian di Kabupaten Malang, yang ketiga adalah Kota Batu. Nah, kami membuka Jawa Pos Radar Batu. Kantornya kalau misalnya teman-teman bisa lihat itu sampai sekarang masih ada di Jalan Patimura itu yang belakangnya adalah kuburan Cina itu. Itu ada ruko di situ. Alhamdulillah kita bisa buka biro Jawa Pos Radar Batu. Kenapa? Karena orang Batu itu tidak mau disebut orang Malang. Jadi kalau sepak bola mereka pasti Arema, tapi kalau misalnya Batu itu Malang ya nggak mau mereka. Karena itu kami merasa perlu untuk bikin kantor biro sendiri di Batu. Kemudian kami juga mengaktifkan Jawa Pos Radar Kanjuruan. Ini untuk mengcover wilayah Kabupaten Malang yang kantor kami ada di daerah Pakisaji di Kepanjen. Nah, kemudian kami juga melakukan perluasan di wilayah Malang Selatan. Itu ada Dampit, Turen, Bululawang, itu 3 daerah itu kami kami ekspansi pasar di sana. Kami buka agen, ada 3 agen baru di sana. Kemudian yang di Malang Timur, Kabupaten Malang Timur itu di wilayah Tumpang. Jadi daerah-daerah yang rame pada saat itu penetrasi kami masih cukup sedikit pada saat itu. Makanya kami melakukan ekspansi pasar untuk menaikkan oplah. Untuk menaikkan oplah seperti pada KPI itu tadi yang kami jelaskan. Nah, seiring berjalannya waktu, kantor kami yang di Jalan Arjuna ini kurang untuk bisa menampung berbagai macam kegiatan dan pengembangan-pengembangan yang kami lakukan. Karena itu alhamdulillah sejak 2016 itu kami bisa memiliki kantor baru di Jalan Kawi, Kota Malang. Jadi yang semula di Jalan Arjuno, yang tempatnya juga sangat terbatas, areal parkirnya sangat terbatas, kami bisa berkantor di tempat yang baru di Jalan Kawi 11B itu. Kemudian tahun 2019 alhamdulillah Radar Malang ya menjadi perusahaan terbaik ya dengan performa terbaik dari 19 radar yang ada di wilayah timur, tengah sama Bali. Jadi Jawa Pos Radar Malang itu berada di klaster radar dengan jumlah 19 koran. Ya, di Jawa Timur itu ada 15 radar, di wilayah tengah itu di Jawa Timur ada 14 radar, di wilayah tengah itu ada 4 radar, ya. Wilayah tengah itu radar Kudus, Semarang, Solo dan Jogja, dan wilayah Bali ada 2. Jadi dari sejumlah itu alhamdulillah tahun 2019
kami bisa membawa Radar Malang ini menjadi juara pertama dengan kategori perusahaan dengan performa terbaik yang menggunakan 6 parameter tadi itu. Itu yang kami lakukan. Kemudian selama kami berada di Radar Malang, memimpin Radar Malang mulai 2011 sampai 2021, ya, itu kami gencar untuk membuat event. Kami membuat event itu sangat gencar. Jadi kami ini punya event rutin mingguan yang kami beri nama Car Free Day. Itu setiap hari Minggu pagi di wilayah Ijen di Kota Malang. Jadi sampai sekarang masih ada itu. Setiap Minggu pagi Car Free Day itu yang menginisiasi dan yang mengelola setiap minggunya itu Radar Malang. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Polres, ya, kemudian dinas-dinas terkait, ya itu. Kami bikin event setiap minggu di situ, Car Free Day. Nah, setiap bulan kami itu ada target 1-2 event. Kemudian 6 bulan sekali kita harus bikin event yang skala sedang. Ya, skala sedang itu ya bisa mendatangkan massa antara 500 sampai 1.000 orang begitu. Nah, 1 tahun sekali kami bikin event besar. Nah, di antara event-event yang pernah kami bikin selama di Radar Malang itu, kami pernah menginisiasi di Malang itu bikin Malang Fashion Movement. Jadi dulu Malang itu tidak ada event fashion yang kredibel, ya. Kami terinspirasi dari kota-kota besar di Indonesia. Kalau di Jakarta itu sudah ada Jakarta Fashion Week yang diinisiasi oleh majalah Femina. Kemudian di Bandung juga sudah ada, di Surabaya sudah ada pada saat itu. Di Malang itu belum ada event fashion yang kredibel, begitu, yang digarap serius, ya. Nah, itu kita inisiasi pada saat itu, kita beri nama Malang Fashion Movement. Setiap tahun kita bikin. Nah, dan alhamdulillah hampir setiap tahun itu bintang tamunya itu adalah Putri Indonesia. Kita bisa bekerja sama dengan Yayasan Putri Indonesia, kita datangkan pemenang Putri Indonesia untuk menjadi guest star di acara Malang Fashion Movement. Itu setiap tahun kami adakan. Nah, terakhir sebelum saya dipindah ke Radar Kediri, kami bikin event tahun 2021 di tempat terbuka. Kami adakan di Taman Kemesraan. Itu sampai sekarang jejak digitalnya masih bisa dilihat. Kami bikin event Malang Fashion Movement pada saat itu adalah event fashion pertama kali digelar selama pandemi. Jadi semuanya tiarap, kami bikin pertama kali pada saat itu, dan pada saat itu ditonton oleh ribuan orang. Karena pada saat itu live streaming, ya, kami live streaming di YouTube. Jadi beberapa fashionista pegiat desainer-desainer itu dari seluruh Indonesia, ada beberapa yang berkomentar dan memberi apresiasi yang bagus terhadap event kami. Nah, itu Malang Fashion Movement. Kemudian kami menggelar Duta Hijab Radar Malang. Duta Hijab ini juga setiap tahun. Kemudian setiap tahun sekali kami bikin acara besar-besaran, ya, yang kami beri nama Musik Versary. Musik Versary itu adalah konser musik untuk memperingati ulang tahun Radar Malang. Jadi biasanya kami adakan di bulan-bulan Juni, Juli, ya, karena ulang tahunnya Radar Malang itu pada bulan Mei. Jadi kami adakan sekitar Mei, Juni, Juli itu. Nah, kenapa kami harus bikin event? Ya, satu, karena branding. Karena event itu bisa memperkuat branding. Yang kedua, support untuk koran dan iklan. Jadi biasanya sponsor itu kalau mensupport event itu biasanya langsung nanti disisihkan untuk iklan, begitu, atau untuk pembelian koran. Nah, ini untuk mendukung itu tadi, KPI tadi, meningkatkan oplah dan juga meningkatkan omset iklan. Kemudian alasan berikutnya adalah memperluas jangkauan. Jadi
Radar Malang pada saat itu kami ini punya oplah sekitar 15.000. Ya, 15.000 itu oplah korannya. Eksemplar yang dicetak setiap hari. Nah, anggap saja satu koran itu dibaca 2 orang. Ya, kalau satu koran dibaca 2 orang, berarti yang membaca koran kami 30.000 orang. Ya, kalau satu koran dibaca 4 orang, satu keluarga, berarti yang membaca koran kami sekitar 60.000 orang. Nah, itu kami rasa masih sangat kurang. Karena itu kami butuh event sebagai sarana bagi kami untuk menjangkau audiens lebih besar lagi. Begitu. Dengan cara event itu tadi. Makanya alasan-alasan itulah yang membuat kami ini rajin dan gencar membuat event. Itu. Nah, selain karena itu kami di Radar Malang itu divisi EO kami bikin sangat serius pada saat itu. Bahkan kami sudah beberapa kali ikut pitching untuk bikin menggelar event dari instansi lain. Salah satunya kami pernah menang pitching itu nggarap event groundbreaking-nya stasiun Kota Malang. Ya, itu groundbreaking-nya itu kami yang ngerjakan pada saat itu. Kemudian di Pemkot Malang kami menggelar acara Otonomi Award Lurah dan Camat. Ini untuk menilai kinerja dan capaian lurah camat sekota Malang. Kemudian kami juga bikin event Green School Festival. Itu sasarannya adalah sekolah-sekolah mulai SD, SMP sampai SMA. Pada saat itu SMA masih dalam wewenangnya Dinas Pendidikan di Kota Malang. Jadi belum diambil alih oleh provinsi. Kami 3 tingkatan itu kami bikin Green School Festival. Tujuannya supaya apa? Supaya sekolah-sekolah di Kota Malang ini punya prestasi adiwiyata. Karena pada saat itu capaian untuk adiwiyata sekolah-sekolah di Kota Malang cukup rendah. Makanya kami pada saat itu bikin konsep, kami bikin semacam festival gitu yang bernama Green School Festival. Alhamdulillah beberapa tahun diadakan itu signifikan sekolah-sekolah yang masuk nominasi adiwiyata itu di Kota Malang semakin banyak. Itu. Kemudian kami juga bikin CSR untuk masyarakat, ya, CSR. CSR ini sifatnya kami hanya sebagai perantara saja. Jadi kita yang menginisiasi, kemudian kita mencari funding ya untuk membiayai proyek sosial, kemudian kita expose di media kita. Nah, itu. Di antara yang sudah kami lakukan adalah kami membangun 4 jembatan. Ya, 4 jembatan yang itu murni swadaya masyarakat. Tanpa ada APBD di situ, tanpa ada bantuan dari pemerintah. Ya, jembatan pertama yang kita bangun adalah jembatan Betek. Ya, jembatan Betek di daerah Betek itu ada jembatan yang dulu sebelum kami renovasi, itu kalau lewat di situ sepeda motor harus dituntun. Dan sangat rentan sekali. Itu. Jadi kalau teman-teman semua dulu tinggal di Malang, itu kalau kuliah di Malang, itu pasti tahulah itu. Ya, Mas Haskan mungkin tahu ya. Itu jadi jembatan itu sangat apa ya? Sangat berbahaya sebetulnya. Nah, kami kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ya, yang mendesain itu dari sarjana-sarjana atau mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, fakultasnya Mas Askan ini. Ya, pada saat itu dekannya Profesor Bisri, ya. Kemudian kita rancang, kemudian kita galang dana swadaya dari masyarakat, akhirnya bisa terbangun jembatan itu. Dan ternyata ada selisih lebih biayanya karena banyak yang tidak mau dibayar jasanya. Jadi kayak mandornya itu tidak mau dibayar, kemudian kontraktornya juga biaya jasanya juga nggak mau dibayar karena alasannya adalah ini sodakoh profesi katanya begitu. Ya ingin ini, alhamdulillah. Nah kelebihan untuk membangun jembatan di situ, kami membangun 3 jembatan di tempat yang lain.
Jadi pada saat itu kita bisa membangun 4 jembatan. Kemudian kami bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, kami membangun PLTMH, Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro, di daerah Turen. Jadi kalau di Turen itu ada Masjid Jin, itu tidak jauh dari situ ada tempat wisata Bonpring. Bonpring itu tempat wisata yang di situ banyak terdapat tanaman bambu. Konon itu spesiesnya terbesar di Indonesia. Jadi spesies bambu itu terbesar di Indonesia itu ada di sana. Nah, masalahnya di tempat itu kalau malam gelap sekali. Gelap sekali, PLN tidak bisa jangkau ke sana. Nah, karena itu kami pada saat itu bekerja sama dengan UMM, di mana UMM ini mampu untuk bikin tenaga listrik dari aliran air. Jadi kalau teman-teman ke UMM, itu sekitar 30% sampai 40% listrik itu dipasok oleh PLTMH yang dibikin oleh UMM dari aliran Sungai Brantas yang ada di sekitar kampus UMM. Nah, UMM punya ahlinya itu. Nah, makanya kami bikin di daerah Bonpring karena kebetulan ada aliran sungai yang cukup deras, yang setelah diteliti itu bisa menghasilkan listrik. Sehingga sekarang insya Allah Bonpring itu kalau malam sudah nggak gelap. Karena dulu ketika gelap itu banyak digunakan untuk pacaran, untuk mesum ya, untuk maksiat begitu. Jadi setelah kita membangun PLTMH di sana, alhamdulillah, dan kami berhasil dibantu oleh BNI. Kita memberikan proposal ke BNI, akhirnya BNI mensupport untuk penganggarannya. Itu yang kami lakukan selama di Radar Malang. Nah, kami juga melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu sebuah keniscayaan ya, karena media kami ini kan media, katanya media konvensional katanya. Cuma saya kurang setuju dengan adanya pembagian media konvensional, karena sebetulnya media itu tidak ada yang konvensional. Yang konvensional itu orang-orangnya begitu. Jadi begitu. Makanya kami ketika di Radar Malang bikin digitalisasi, kami bikin online, kita juga punya akun di medsos, ya baik Instagram, YouTube maupun di Twitter, begitu. Dan kami bikin terkonvergensi antara yang satu dengan yang lain, terkoneksi begitu. Nah, itu teman-teman semua sekilas tentang apa yang saya lakukan di Radar Malang ya. Nah, ada kesamaan menurut saya antara dunia wartawan yang saya geluti sejak 97 dengan dunia marketing. Ya, ini ada pakarnya ini ada Mas Askan ini. Jadi kalau nanti ada yang kurang lengkap nanti bisa ditambahi sama Mas Askan. Bahkan kalau nanti ada yang kurang sempurna biar disempurnakan sama Mas Askan. Ya, jadi dunia wartawan dengan dunia marketing itu menurut saya ada kesamaannya. Kalau dunia marketing itu kan sebetulnya tidak akan pernah berubah dari 3 hal. Jadi kita berbicara marketing secanggih apapun, itu yang dibahas itu pasti tidak keluar dari 3. Apa? 1 produk, yang kedua customer, yang ketiga brand. Itu aja. Marketing itu sebetulnya berbicara tentang 3 hal itu. Ya. Marketing mulai marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0 sampai marketing 5.0 itu sesungguhnya ya berputar-putar dari 3 hal itu. Produk, customer, dan brand. Nah, di dunia wartawan itu juga ekuivalen dengan itu sebetulnya. Misalnya kalau kita ngomong produk di dunia marketing, di dunia wartawan, di dunia jurnalistik, produk itu sama dengan konten. Ya, jadi kita menulis berita, berita itu konten, dan konten itu produk, dan itu yang kita tawarkan kepada customer, kepada pembaca. Di dalam dunia marketing ada customer. Nah, di dunia wartawan, di dunia jurnalistik, customer itu bisa narasumber, customer itu bisa pembaca. Nah, itu juga harus menjadi faktor penting untuk kita pertimbangkan. Jadi gitu, customer. Narasumber, bagaimana narasumber itu
narasumber itu kan dibagi. Ada yang narasumber itu sulit untuk diwawancarai, ada narasumber yang gampang untuk diwawancarai. Ya, narasumber yang sulit untuk diwawancarai ini biasanya ya terkait dengan misalnya ada peristiwa yang tidak diinginkan, ya, menyangkut aib, menyangkut kejelekan orang lain. Nah, ini cenderung tidak mau diwawancarai, atau terkait dengan penyimpangan atau kasus korupsi. Ini nyari narasumber yang mau ngomong, ini juga sulit. Nah, seorang wartawan ini harus punya cara. Gimana caranya bisa menembus narasumber itu, supaya dia bisa memberikan keterangan. Itu. Dan narasumber itu bisa dibedakan. Narasumber yang istilahnya kalau 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 apa ya, dia lebih dekat dengan peristiwa itu. Dia berada di lingkaran satu dari peristiwa itu. Itu narasumber. Nah, jadi begitu. Nah, bicara tentang brand, ya, brand kalau dalam dunia marketing, kalau dalam dunia jurnalistik, brand itu reputasi. Portofolio dari media massa itu. Portofolio dari media massa, reputasi dari media massa, maupun portofolio dan reputasi dari wartawan. Makanya wartawan itu ada yang kayak emas. Wartawan itu kadarnya kayak emas, ya. Emas itu tertinggi kan kadarnya 24 karat. Ya. Ya, ada yang 18 karat. Ya. Emas ada juga yang 16 karat. Wartawan itu juga begitu. Ada wartawan yang kadar profesionalismenya 24 karat. Ya. Tapi ada juga wartawan yang ya teman-teman tahu lah, ya. Teman-teman tahu, makanya ada istilah wartawan bodrek, ya. Ada wartawan bodrek. Ya, wartawan bodrek itu kenapa kok disebut bodrek? Karena kalau didatangi wartawan itu pusing kepalanya sehingga harus minum bodrek. Ya, itu. Ada wartawan CNN. Apa CNN? Cuma nanya-nanya. Dia nggak punya media. Jadi sok menjadi wartawan, tapi dia sebetulnya nggak punya media. Itu. Jadi itu. Ada wartawan Reuter. Wartawan Reuter itu senengannya muter-muter. Ya. Jadi wartawan tuh macam-macam. Nah, ini kaitannya dengan brand itu tadi. Makanya dunia wartawan sama dunia marketing bagi saya itu linier begitu. Ada kesamaan. Karena itu saya tertarik dengan dunia marketing. Ya, saya tertarik dengan dunia marketing dan saya apa namanya tahun 2000 berapa ya? 2020 2000 sebentar 2015 itu saya termasuk salah satu yang menginisiasi berdirinya IMA chapter Malang, ya. IMA itu adalah organisasi marketing, Indonesia Marketing Association, ya, di Malang. Itu saya termasuk salah satu yang menginisiasi berdirinya IMA chapter Malang. Nah, itu IMA itu adalah organisasi marketing yang didirikan oleh Pak Hermawan Kertajaya yang terafiliasi dengan ASEAN Marketing Federation, AMF, Organisasi Marketing Asia. Nah, saya menjadi pengurus di situ dan tahun 2020 sampai 2022 saya dipercaya menjadi presiden IMA chapter Malang sampai tahun 2022. Nah, alhamdulillah tugas itu sudah saya laksanakan dan makanya saya tertarik dengan dunia marketing itu. Bagi saya linier dengan profesi saya. Nah, karena di satu sisi saya ini adalah wartawan, pada sisi yang lain itu adalah saya mulai senang belajar marketing, ya. Saya ikut organisasi marketing, maka profesi saya sebagai wartawan ini saya gabung begitu. Jadi ada fenomena-fenomena yang terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari itu saya amati, ya, saya tulis, dan kali ini saya menggunakan kaidah marketing. Saya menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ilmu marketing, begitu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi catatan
yang saya tulis ya sejak tahun berapa itu ya? Sejak tahun 2000, mungkin sejak tahun 2021 itu. Saya mulai menulis di kolom yang diterbitkan secara online di Radar Kediri ya, yang saya beri nama Marketing on Wednesday. Terbit setiap hari Rabu. Itu adalah catatan-catatan saya menyoroti fenomena atau peristiwa yang terjadi sehari-hari. Mulai peristiwa internasional, peristiwa nasional, sampai peristiwa lokal. Jadi karena apa ya? Karena DNA saya ini wartawan. Jadi kalau melihat sesuatu yang menarik itu muncul apa ya? Muncul ide untuk saya tulis gitu. Ya, untuk saya tulis dan akhirnya menjadi sebuah tulisan itu. Dan tulisan-tulisan itu sebetulnya ya pokoknya nulis. Saya ini pokoknya nulis ya. Pokoknya nulis ya. Saya yang penting nulis, apakah itu dianggap tulisan itu bermutu atau tidak, saya tidak tahu ya. Saya serahkan pada pembaca yang menilai itu. Yang penting saya nulis ya, saya berharap tulisan saya bisa bermanfaat bagi yang lain. Nah, tulisan-tulisan saya ini oleh Mas Askan ini diusulkan untuk dijadikan buku ya. Semula saya tidak pede ini untuk dijadikan buku karena apa sih itu hanya tulisan ini, tapi kok nggak tahu ini Mas Askan barangkali nanti bisa menjelaskan lah alasannya kenapa menjadi buku itu. Nah, terima kasih ini kesempatan kali ini saya terima kasih kepada Mas Askan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pertama untuk tampil di webinar malam hari ini. Yang kedua, saya terima kasih atas apresiasinya terhadap tulisan-tulisan saya sehingga nanti akan menjadi buku dan insya Allah dalam waktu dekat buku saya ini akan diterbitkan oleh Star Publishing. Apa namanya, ini adalah penerbitan yang dikelola dan dimiliki oleh Mas Askan ya, dan apa namanya, saya yakin nanti dengan sentuhan tangan Mas Askan ini nanti hasilnya akan luar biasa begitu. Nah, sekilas tentang isi buku ini. Masih ada waktu ini, Mas Zidan. Mas Askan, masih ada waktu ini? Masih Pak. Ya. Boleh dilanjut Bapak Kurniawan. Masih ya? Oke, baik. Nah, saya sekilas tentang buku. Jadi saya nggak ditampilkan di sini ya ininya ya. Bisa yang Pak sampun download. Ini ada di sini langsung di sini bisa dilihat mungkin. Atau kalau dari Tips Indonesia bisa ditampilkan itunya, covernya barangkali. Yang rancangan desain cover. Ya, jadi judul dari buku ini adalah ayat-ayat marketing. Ayat-ayat marketing. Jadi ayat itu sepemahaman saya itu adalah pertanda. Ayat itu adalah tanda. Ya, jadi begitu. Ayat itu kalau dalam konsep dalam Islam itu kan ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah ya. Ayat qauliyah itu adalah yang bersumber dari firman Allah, begitu kan, yang di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat kauniyah itu terkait dengan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Nah, ini mungkin kalau dianalogikan mungkin ayat kauniyah ya. Cuma ini di apa namanya, dibatasi terhadap isu-isu marketing yang kira-kira bisa dikupas secara marketing begitu. Peristiwa-peristiwa yang bisa dikupas secara marketing dengan menggunakan kaidah marketing dan menggunakan pendekatan-pendekatan marketing. Nah, itu makanya kita beri judul ayat-ayat marketing. Nah, ini berangkat dari pengalaman saya dan pengamatan saya sehari-hari. Misalnya ada salah satu judul di apa namanya, insya Allah ini ada 50 tulisan ya Mas Askan ya, 50 atau 60 Mas Askan untuk edisi pertama ini. Berapa? 60.
kurang 60. Lebih kurang 60 ya Mas ya? Ya. Nah, ada 60 judul tulisan di situ. Nah, coba saya ulas beberapa di antaranya. Misalnya ada salah satu judul tulisan saya itu co-branding MU Ronaldo. Jadi gitu. Co-branding MU Ronaldo. Lah ini apa namanya? Desain judulnya, judul bukunya. Ya, cuma namanya kebalik, Mas. Ya, Ya, ini masih rancangan desain ya, ayat-ayat marketing. Nah, inspirasi strategi marketing terupdate. Maksudnya terupdate itu ya memang berangkat dari peristiwa-peristiwa yang aktual begitu. Peristiwa-peristiwa yang aktual. Nah, misalnya di salah satu judul itu ada judul co-branding MU Ronaldo. Nah, pada saat itu ketika saya menulis tulisan ini, ada peristiwa yang menjadi perbincangan luas, ya, yaitu Cristiano Ronaldo ini balik ke MU, ya, dan pada saat itu nilai transfernya itu fantastis, 30 juta euro, itu untuk 2 tahun. Pada saat itu kalau dirupiahkan itu 505,7 miliar. Nah, saya melihat peristiwa itu kalau dalam perspektif marketing itu disebut sebagai penggabungan dua brand. Ya. Satu, Ronaldo ini bagaimanapun juga adalah brand tersendiri. MU juga brand tersendiri. Karena itu ketika Ronaldo balik lagi ke MU, berarti ini bisa dikatakan penggabungan dua brand. Yang ini yang disebut dengan strategi co-branding. Ya. Strategi co-branding itu apa? Ini adalah termasuk strategi marketing ya untuk mendiferensiasikan dan memberikan keunggulan bersaing ya, yaitu competitive advantage ya, suatu produk dan mampu merebut hati konsumen. Jadi ini adalah strategi co-branding. Ini yang saya lakukan juga ketika saya memimpin Radar Malang. Saya bekerja sama dengan Pemkot Malang. Ini sebetulnya adalah strategi co-branding. Nah, ini salah satu tulisan apa namanya? Judul tulisan dari buku yang saya tulis ya. Co-branding, strategi co-branding yang saya lakukan di Radar Malang. Kami bekerja sama dengan UMM. UMM ini juga brand tersendiri. Radar Malang juga brand tersendiri. Kami bekerja sama untuk saling menguatkan. Begitu. Ya. Kemudian di Kediri. Ini yang sekarang ini sedang saya lakukan. Ya, sedang saya lakukan. Kami di Kediri itu bikin RG Academy. RG Academy. RG Academy itu khusus sekolah digital marketing di Kediri. Kami bekerja sama dengan lembaga yang selama ini melatih digital marketing. Lembaga itu namanya Golden Hand. Ya, yang dipimpin oleh Mbak Maulina. Nah, Golden Hand. Nah, kami bikin RG Academy. RG Academy gabungan dari R-nya itu adalah Radar Kediri, G-nya adalah Golden Hand. Jadi itu. Kami bekerja sama untuk bikin satu pelatihan atau sekolah digital marketing selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ini di Kediri. Nah, ini adalah strategi co-branding. Menggabungkan dua branding, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan competitive advantage. Nah, itu. Ini contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Terus yang kedua, coba yang kedua, Mas. Ini Wuling. Lah ini nih, Wuling ini. Judul tulisan saya tentang Wuling. Ya, Wuling. Wuling ini salah satu merek mobil buatan Tiongkok. Ya. Nah, kenapa saya tertarik menganalisis Wuling? Karena Wuling ini termasuk prestasinya capaiannya luar biasa. Untuk ukuran mobil pendatang baru, ya, dia ini
data pada saat itu ya, hingga Maret 2020, berarti mulai Januari sampai Maret 2020, Wuling yang jenis Convero, yang low MPV, itu seluruh variannya berhasil membukukan penjualan sebanyak 26.550 unit. Nah, ini termasuk gede di tengah dominasi kuat ya untuk mobil-mobil low MPV dari Jepang. Ini termasuk capaian yang luar biasa yang bisa dicapai oleh Wuling. Kemudian secara overall, sejak awal produk pertama di launching, berdasarkan laporannya Gaikindo itu adalah gabungan industri kendaraan bermotor, Wuling ini masuk dalam 10 besar daftar merek terlaris selama semester 1 tahun 2021. Lebih tepatnya Wuling ini berada di peringkat ke-8 dengan total penjualan 10.000 sampai 10.187 unit, ekuivalen dengan 2,6%. Nah, untuk ukuran mobil pendatang baru, ini termasuk capaian yang luar biasa. Nah, saya penasaran, ada apa? Kenapa kok Wuling bisa punya capaian seperti itu? Ternyata ada 3 hal yang dilakukan oleh dia. Yang pertama, riset marketing. Ya, riset marketing. Nah, riset marketing ini sehingga karena riset marketing yang dilakukan ini presisi, taktis, dan tepat, sehingga Wuling ini jeli dalam mengambil ceruk pasar yang bisa dimasuki. Misalnya, Wuling ini varian yang digencarkan adalah Convero, yang jenis mobil low MPV. Ternyata itu memang rekomendasi dari riset marketing, bahwa orang Indonesia itu mainstream suka mobil yang low MPV. Nah, Wuling akhirnya yang terbesar, penjualan terbesar itu memang Convero, yang jenis low MPV. Nah, dalam melakukan riset marketing, apa saja yang harus diriset? 1, peluang pasar. Yang kedua, consumer behavior, perilakunya consumer. Yang ketiga, consumer need, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh consumer. Nah, setidaknya 3 hal ini yang diriset. Kemudian hasil riset ini diolah, diidentifikasi, dipetakan, dicari polanya, baru memberikan rekomendasi, dan selanjutnya dieksekusi. Itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Wuling. Nah, ini juga saya lakukan ketika saya di Radar Malang. Saya mungkin tidak secanggih riset marketingnya Wuling ya. Saya dalam melakukan riset marketing itu, pertama yang pernah saya lakukan itu saya melibatkan institusi kampus. Ya, jadi pada saat itu saya menggandeng salah satu fakultas di Universitas Brawijaya. Kemudian saya juga menggandeng ABM, ya. Pada saat itu saya mintai tolong untuk melakukan survei terhadap perilaku membaca koran di Malang Raya. Jadi gitu. Berita-berita apa yang paling disukai? Berita-berita apa yang paling tidak disukai? Kemudian yang membaca koran itu umur berapa? Itu riset marketing yang sudah kami lakukan di Malang. Sehingga pada saat itu salah satu yang kami tangkap dari hasil survei itu, ternyata keputusan untuk berlangganan koran itu ternyata diputuskan oleh perempuan, ibu. Jadi gitu. Nah, berarti koran ini harus memenuhi keinginan ibu. Nah, masalahnya koran itu sangat laki-laki, gitu. Justru yang menjadi kesenangannya ibu-ibu itu kurang sekali. Padahal keputusan untuk membeli koran, keputusan untuk berlangganan koran itu ibu-ibu, diputuskan oleh seorang ibu. Nah, ini yang termasuk hasil dari riset marketing yang kami lakukan. Kemudian berita yang paling tidak disukai ternyata politik. Jadi itu, makanya kami juga mengurangi berita-berita politik. Berita yang paling disukai adalah berita olahraga, khususnya sepak bola. Nah, itu.
Kemudian yang menarik, ternyata yang masih membaca koran itu yang berumur 40 tahun ke atas. Nah itu. Dan kami melihat data di BPS, ternyata di Malang Raya, yang berumur 40 tahun ke atas jumlahnya masih sangat banyak. Jadi kalau dalam struktur piramida penduduk itu, umur 40 tahun ke atas itu ada yang di bagian gemuk. Nah, makanya itu yang membuat kami yakin, wah pembaca koran berarti masih banyak. Begitu. Nah, ini riset marketing, riset pasar yang pernah kami lakukan. Kemudian ketika kami membuka, yang saya ceritakan tadi, saya membuka pasar di Dampit, saya membuka pasar di Turen, Bulu Lawang, Tumpang. Itu saya cuma sederhana saja pada saat itu. Di mana ada banyak ATM dari bank yang berbeda, berarti perputaran uang di situ tinggi. Itu aja. Jadi saya ikut risetnya bank. Karena yang saya tahu, bank itu kalau mau bikin ATM, itu mesti ada surveinya. Ya, makanya saya ikut surveinya bank aja. Jadi ada tempat, daerah, kawasan yang banyak terdapat ATM dari berbagai macam bank, berarti perputaran uang di situ tinggi. Nah, disitulah saya membuka pasar di situ. Saya bikin agen di situ. Saya mendirikan agen di situ. Jadi begitu. Ini yang saya lakukan terkait dengan riset marketing. Nah, keunggulan Wuling itu bisa unggul karena melakukan riset marketing secara taktis, secara komprehensif, dan secara presisi. Yang kedua, promosi yang dilakukan Wuling itu, produknya itu punya value for money. Jadi produknya itu punya value for money. Apa? Artinya apa? Dengan kelas yang sama, dibandingkan dengan merek lain, ini lebih murah dan lebih kaya fiturnya. Nah, kalau kita Wuling ya, kalau kita melihat Wuling ya, kebetulan saya belum beli Wuling, ya, belum beli Wuling. Nah, Wuling itu kan beberapa fasilitas di situ termasuk banyak fiturnya. Salah satunya aja ya. Ini sepele, tapi ternyata banyak yang senang. Misalnya di Wuling itu di setiap pintu itu ada colokan USB. Itu. Nah, ini yang mungkin tidak ada di merek kendaraan yang lain. Ini sepele, tapi menjadi itu tadi promosinya Wuling itu seperti itu. Produknya itu punya value for money. Nah, ini juga saya terapkan di tempat saya, di Malang maupun di Kediri. Jadi rumus nilai itu kan manfaat dikurangi harga. Nilai itu sama dengan manfaat dikurangi harga. Manfaat itu apa? Total nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, pembeli. Harga, total biaya yang telah dikeluarkan oleh pelanggan. Nah, nilai itu adalah manfaat dikurangi harga. Berarti kalau masih ada selisihnya, ya berarti ya nilainya juga tinggi. Makanya di Radar Malang maupun di Radar Kediri, saya bikin promo beli 1 dapat 3. Artinya apa? Masang iklan di tempat kita, ya dimuat iklannya, tapi ditayangkan di 3 platform. 1, cetak, 2, online, 3, medsos. Nah, kalau signifikan dapat bonus event. Nah, itu. Nah, ini yang saya tawarkan dalam rangka apa? Memberikan value for money kepada customer. Karena ini yang dilakukan oleh Wuling. Nah, terus yang ketiga, strategi yang dilakukan oleh Wuling adalah strategi after sales-nya. Nah, ini dia belajar dari mobil Cina sebelumnya yang tidak sukses. Nah, saya lupa itu mereknya apa. Dulu pernah ada merek mobil Cina yang tidak sukses di pasaran ya. Ya, karena salah satunya memang after sales-nya tidak dibangun infrastrukturnya. Nah, belajar dari situ, Wuling strategi after sales-nya diperbarui, ya, suku cadang itu bisa cepat didapat, harganya juga murah, relatif murah.
kemudian begitu hadir langsung bikin jaringan dealer itu 50 outlet. Itu. Dan di berbagai kota kunci di Pulau Jawa dan luar Jawa itu ada dealer-dealernya resmi Wuling. Nah, itu kita adopsi, teman-teman. Nah, ini saya sedang menjajaki kerjasama dengan Alfamart. Ya, saya sedang menjajaki kerjasama dengan Alfamart di Kediri. Saya jajaki beli koran itu di Alfamart. Jadi, karena terus terang saja, kami ini masih mengandalkan distribusi koran itu, jalur kami ini masih agen ke loper. Nah, ini masih sangat terbatas ya. Apalagi harus saya akui sejak adanya Gojek, loper-loper kami ini banyak yang beralih menjadi Gojek. Jadi gitu. Sudah nggak mau jadi loper koran lagi. Dia lebih memilih jadi Gojek. Apalagi uang muka untuk beli sepeda motor semakin murah. Nah, karena itu kami berpikir untuk menggandeng minimarket. Ya, minimarket yang punya jaringan luas ya salah satunya Alfamart. Nah, ini sedang kita jajaki untuk kerjasama dengan Alfamart supaya orang bisa mudah beli koran di Alfamart. Sebetulnya koran-koran lain sudah melakukan, tapi menurut saya masih kurang masif ya. Nah, ini kita ingin lebih masif lagi. Saya kira itu ya pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Ya, saya nukil dua saja judul dari buku-buku ayat marketing. Insya Allah dengan Anda membaca buku ayat-ayat marketing, ya, secara tidak langsung ini Anda juga menjadi seorang pengamat ya. Karena tulisan-tulisan saya dalam buku ini adalah hasil dari pengamatan. Jadi kalau misalnya Anda membaca buku ini secara tidak langsung Anda akan menjadi seorang pengamat ya. Yang pertama, yang kedua, Anda akan tahu peristiwa-peristiwa paling aktual yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, karena tema yang saya angkat itu adalah tema yang aktual dan menjadi perbincangan luas. Isu-isunya adalah menjadi perbincangan luas, begitu. Jadi kurasinya begitu, cara mengkurasinya begitu. Tidak sembarang peristiwa itu saya ulas di sini, begitu. Makanya kalau Anda membaca buku ini, insya Allah Anda juga tidak akan FOMO ya, fear of missing out ya. Jadi Anda tidak akan ketinggalan dengan isu-isu yang menjadi perbincangan luas. Saya kira itu, Mas Moderator, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kurniawan Muhammad, Magister Manajemen ya, atas materi-materinya yang luar biasa ya. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat atau di mikrofon ya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Askar Setiabudi. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin ada yang mau nanya dulu, Mas Ida. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa bertanya melalui mikrofon atau di chat ya. Oke, kalau belum ada, bisa saya lanjut dulu, Mas Ida. Oh ya, ini mumpung belum ada pertanyaan, bagaimana Bapak Askar? Apakah dimulai sekarang atau nunggu Ya, pertanyaan dulu, Pak? boleh. Saya lanjut ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, malam-malam ya. Waktunya istirahat, kita masih mau belajar. Keren. Maka Allah menjadikan semua yang hadir di tempat ini, di Zoom ini, diangkat derajat. Itu masih ditanya dan dimudahkan capai semua impian. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina minkum walladzina darajat. Jadi kalau kita beriman dan rajin belajar, insya Allah naik derajat. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang diceritakan Pak Ibu, kami biasa manggil ya, Ibu, ya, Kurniawan Muhammad, ya, bahwa kita depan akan banyak berdiskusi tentang marketing, baik itu di Zoom, atau TV, ataupun di beberapa media yang lain. Kenapa marketing, teman-teman sekalian? Karena sehebat apapun produk Anda, kalau tidak punya kemampuan marketing yang bagus, ya ibarat gadis sangat amat cantik yang tinggalnya di atas bukit, di dalam gua, dari air terjun, begitu pantai limbah. Seperti itu yang saya bahas di buku saya yang berjudul Muda Lima. Demikian juga berdasarkan buku ini saya provokasi Pak Kurniawan, ya, bahwa tulisan-tulisan beliau itu menurut saya layak untuk dipublikasikan lebih luas. Karena tidak semua orang membaca Radar Kediri, tidak semua orang mengikuti tulisan-tulisan beliau di media sosial. Maka kemudian akan menjadi legasi dan amal jariah kalau dibukukan. Nah, ada edisi pertama lebih kurang 200 halaman yang akan menjadi sangat menarik untuk Bapak Ibu sekalian simak. Andai kemudian ada yang menilai tulisan beliau itu nilainya 5, tidak masalah. Skala 0 sampai 10 ya. Kenapa? Karena di lapangan ternyata banyak produk-produk yang skalanya 0 sampai 10, mereka berada di skala 5, itu laris. Skala 4 juga laris, di skala 7, 8, 9 juga laris. Kenapa? Karena setiap produk memiliki segmennya masing-masing, memiliki target market masing-masing. Kita tidak perlu menjadi sehebat Pak Tung Kesemwarimin, Pak Hermawan Kertajaya, atau mungkin Philip Kotler untuk kemudian menulis tentang marketing. Karena marketing itu adalah bakat bawaan kita semenjak lahir sebenarnya. Kita pinter membujuk orang tua kita dengan tangisan kita, itu marketing. Sampai orang tua kita pun akhirnya membelikan sesuatu yang kita minta. Kita sebelum menikah pasti terlibat marketing, yaitu menjual diri kita ke calon kita atau calon mertua kita. Kita juga sudah terbiasa marketing dengan cara misalnya bagaimana kita bisa diterima di salah satu anggota circle, anggota geng, anggota kelompok, anggota organisasi, baik secara formal ataupun informal. Itu bagian dari kemampuan-kemampuan marketing. Artinya banyak hal yang bisa kita cermati untuk kemudian kita jadikan tulisan atau materi. Nah, kembali kepada Bapak Ibu yang hadir malam ini, kita akan semakin menarik diskusinya ketika Bapak Ibu ada something yang bisa disampaikan. Karena sifat acara-acara seminggu sekali kita ini semi-semi coaching, semi-semi sharing. Misalnya Bapak Ibu punya cerita apa, peristiwa apa, kendala apa, monggo disampaikan. Nanti kita akan bedah
dari perspektif Pak Ikum sebagai praktisi media massa dan saya sebagai praktisi konsultan di beberapa lembaga. Sehingga harapan kami, forum rutin yang kami buat akan semakin bergizi. Itu mungkin lebih kurangnya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau disampaikan, silakan langsung di chat atau langsung on mic ya. Nah, sebelum saya kembalikan ke Mas Zidan untuk mendiskusi, nah ini sedikit aja saya mau share screen. Acara ini Bapak Ibu lebih kurang kita akhiri jam 9:30 ya. Supaya Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan kulit, tapi juga mendapatkan isi. Ya. Jadi Pak Ikum sudah membahas tentang bagaimana kemudian co-branding. Kalau saya suka membahas yang ini, bahas bagaimana supaya konsumen membeli kita dan membeli produk kompetitor kita. Ini pertanyaan menarik yang harus selalu ada di benak kita ketika kita menjual sesuatu. Bahkan hari ini hakikatnya kita semua adalah menjual diri kita. Karena aslinya orang tidak membeli produk kita, tapi mereka membeli kita. Bapak Ibu yang baik, memang yang kita tawarkan, tapi ketika diri kita nggak menarik, personality kita nggak menarik, pembawaan kita nggak menarik, maka produk yang keren pun akan ditinggalkan orang. Maka why do people choose you? Kenapa konsumen memilih Anda? Nah ini pertanyaan menarik yang mari kita renungkan. Kenapa kok customer memilih orang lain selama ini tidak memilih kita? Nah, kalau ada sebuah pertanyaan sederhana seperti ini, mohon jawab Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu, saya minta memilih salah satu. Kira-kira memilih teh yang mana? Nah, silakan, coba dijawab. Boleh lewat chat, boleh on mic. Memilih teh yang mana Bapak Ibu sekalian? Kita mau dengarkan paling tidak 3-5 jawaban. Kalian silakan, Bapak Ibu yang mana? Berawal dari keresahan, kenapa kok konsumen nggak mampir ke outlet saya, nggak membeli jasa saya, nggak membeli buku saya, nggak membeli layanan saya, tapi kok membeli yang lain? Oke, bentar, beda ya. Nanti akan kita tekan sama tidak. Ya. Nah, silakan dijawab dulu pertanyaan saya. Kalau saya minta Bapak Ibu memilih teh, abaikan harganya, memilih teh, baru memilih teh. Silakan. Ini bagian dari riset juga ini. Karena setiap yang mau kita jual harus kita riset. Apakah Pak di Jos. Silakan, ini ada gambar teh. Silakan Bapak Ibu milih teh yang mana? Bisa mereka Lipton, Pak Effendi. Yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kurang jelas, saya perjelas ya. Produk yang lain lebih murah, lebih enak. Oh, suaranya putus-putus, Pak. Nah, suara saya atau yang di sana ya. Jadi Bapak yang lain, apakah suara saya juga putus-putus? Oke, yang lain silakan. Produk apa yang Bapak Ibu pilih? Dan ada sekian banyak teh ini, teh yang mana yang Bapak Ibu pilih? Oh, suaranya keras.
Oke, sekarang saya Oke, kalau ini gimana? Cek 1 2. Nah, cek 1 2. Nah, oke. Oke, cek 1 2. Aman? Oke, ya. Saya lanjut kalau aman. Lumayan, ya. Oke, baiklah. Ya. Nah, Ibu sekalian, eh, silakan teh yang mana? Hmm. Kalau saya tanya kopi misalnya, Ibu sekalian, kalau saya tanya kopi, kalau saya tanya kopi, kopi apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu sekalian? Silakan ditulis atau di on mic silakan. Kopi apa yang muncul pertama kali di benak Bapak Ibu sekalian ketika saya tanya sebutkan merek kopi? Silakan Bapak Ibu sekalian. Torabika, oh, Pak Effendi aktif ya, akan banyak rezekinya. Robusta, Wirda, Sidoarjo, ya. Sekolah Nescafe, gitu. Masing-masing kita beda-beda, kawan-kawan sekalian. Ya, itulah namanya top of mind. Ketika disebut outbound misalnya, apakah lembaga kami masuk di memori calon pembeli? Ketika disebut misalnya nasi kerawu, apakah nasi kerawunya Bu Irda masuk di nasi kerawu yang dipertimbangkan di Sidoarjo? Ketika disebut menu sarapan, menu makan siang, menu makan malam, apakah menu nasi kerawunya Bu Hirdawati masuk di top of mind masyarakat di sekitar Anda? Radius 0 sampai 3 km. Kalau belum, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki. Bisa kaitannya dengan kualitas produk, bisa kaitannya dengan branding, bisa kaitannya dengan marketing, bisa kaitannya dengan selling. Nah, maka di buku ini saya isi lengkap sekali. Branding, marketing, selling. Di buku saya yang berjudul Nilai 5 ini lengkap. Ya. Saya kasih apa namanya branding, marketing, dan selling. Saya jelaskan cukup detail ya. Anda dengan memiliki buku ini, insya Allah sudah bisa saya pastikan Anda bisa paham cara menjalankan bisnis Anda dari sisi branding, marketing, dan selling. Nah, khusus malam ini ada special price ya. Silakan japri ke admin. Biasanya 150, malam ini cukup 100 saja ya. Nah, kembali ke pembahasan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana produk kita bisa masuk di top of mind? Ya, maka produk kita harus punya pembeda, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang produk yang mau saya bahas, silakan. Siapa yang produk yang mau saya bahas? Di sini yang sudah muncul langsung Bu Hilda ya. Untuk riset penjual nasi. Ya, penjual nasi. Apa pembedanya kerawu Ibu Hilda sama yang lain? Kemasannya kah? Rasanya kah? Dagingnya ori. Memang ada daging nggak ori. Dagingnya sapi empuk kah? Serundengnya gurih. Ya, kemasannya keren. Ya kan? Harganya lebih murah kah? Apa-apanya? Cari pembeda. Yang itu harus dikomunikasikan rutin di konten-konten media sosial. Bagaimana risetnya, Pak? Tanya ke customer yang beli. Tanya ke teman-teman Anda di komunitas. Tanya ke arisan. Tanya ke siapa yang Anda punya teman. Hai kawan, ya, baik lewat Google Form ataupun manual. Ya. Kalau Anda pengen sarapan, sarapan apa? Kalau Anda mau makan nasi kerawu, kira-kira jam berapa? Nasi kerawu seperti apa yang Anda inginkan? Nasi kerawu seperti apa yang Anda harapkan? Nah, begitu. Kalau misalnya Anda ketemu nasi kerawu, seperti apa yang Anda inginkan supaya Anda mau membeli? Riset-riset sederhana seperti itu layak kita lakukan.
Seperti itu. Ya, jadi jangan asal jualan. Nah, seperti Wuling tadi yang Pak Igung ceritakan, risetnya adalah mobil seperti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Nah, gitu ya. Nah, bedanya apa? Beda lebih enak, beda lebih tidak enak. Nah, kan begitu. Bedanya apa? Nah, maka seringkali kita masukkan ini dalam USP, Ibu Bapak yang saya hormati. Nah, ini saya bahas sekali lagi detail, cukup detail di buku saya nilai 5 ini. Saran saya Anda memilikinya, sekali seumur hidup Anda bisa konsultasi dengan saya, dan Anda bisa membahas ini bersama saya eh, lebih dalam ya kalau memiliki buku ini. Nah, enaknya seperti apa dibanding komputer yang lain? Kalau sama-sama enak. Nah, gitu. Ketika jualan, Ibu harus bisa memahami, ya kan? Enak versi siapa? Nah, begitu. Sudahkah Bapak Ibu bertanya, Bu Irga bertanya kepada yang beli, ya, eh, berapa persen yang repeat order? Nah, ini harus menjadi sebuah pertanyaan yang rutin untuk di riset, gitu, Bapak Ibu sekalian. Hari demi hari kami sebagai lembaga konsultan, sebagai lembaga training, lembaga outbound juga melakukan riset. Setiap kegiatan kita minta testimoni, hampir setiap kegiatan kita minta feedback. Ya, bahkan ketika ada orang nggak beli ke kami nanya kenapa, ada masukan nggak buat kami sehingga kami bisa berbenah begitu. Orang kok pakai kompetitor ya, kok nggak pakai kita? Oh mungkin harganya, oh mungkin mereka lebih fast response, oh mungkin mereka lebih fleksibel, oh mungkin mereka lebih negosiabel. Kami pelajari terus sehingga kami terpilih dibanding kompetitor. Nah, itu yang harus kita lakukan pada bisnis kita masing-masing. Ya, termasuk ketika Pak Igung saya provokasi untuk membuat buku, ya USP-nya apa? Oh, ditulis oleh seorang wartawan, ditulis oleh mantan direktur Radar Malang yang terbukti sudah naikkan omset. Oh, ditulis oleh orang, tentunya wartawan beda dengan tulisan orang yang bukan wartawan kan, gitu. Bukunya berisi riset-riset up to date, di mana tidak setiap buku marketing itu hasil dari riset up to date begitu. Nah, itu kelebihan-kelebihan bukunya Pak Igung nanti. Yang bulan Oktober rencananya kita mau jadikan tema di marketing camp. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut 2 hari 1 malam kita di Batu akan ada marketing camp. Anda bisa diskusi langsung sama Pak Igung sama saya dan kita akan bedah bisnis Anda masing-masing sehingga pulang dari marketing camp Anda punya formula yang bisa Anda terapkan dan Anda free konsultasi via online dengan kami alumni marketing camp. Perkiraan Oktober ya kita akan lakukan. Ya, harga terjangkau itu juga kelebihan. Ya. Tanggalnya masih kita ini Bu, perkiraan Oktober akhir lah ya, Oktober akhir. Ya jelas kalau Bapak Ibu mau kita lepas harga sekitar 1,5 juta, tapi kalau Bapak Ibu mau terlibat malam ini join ya, atau besok pagi join, ya cukuplah dengan harga 750 sudah nginep dan makan. Tapi di tenda misalnya kita sengaja bikin camp. Ya, kalau Bapak Ibu nggak kuat ya nanti kita arahkan ke villa terdekat ya. Seperti itu. Nah, yang keren bukan nginep 2 hari 1 malam ya, tapi justru Bapak Ibu bisa deep konsultasi langsung via produk Anda. Anda bawa buku dan kita langsung kasih asis yang ready to use istilahnya untuk bisnis Anda. Dan begitu ada terapkan gagal, Anda boleh konsultasi lewat online di grup alumni. Jadi keren sekali sebenarnya. Sebenarnya untuk harga 5 juta pun masuk. Awal-awal kita lepas 1,5 dan itu pun yang join malam ini maksimal besok kita kasih harga 750. Bootcampnya di Batu Pak Firdi, di camper van Batu di Jalibar. Ya, sambil jalan-jalan Pak Firdi ke Batu ya. Nah, kita diskon supaya bisa naik kereta ya. Diskonnya bisa naik kereta ya. Naik bis, nah, sekolah ada bikin naik pesawat. Ya. Nah, itu yang keren adalah diskusi dengan kami. Dengan Pak Ikum ya, praktisi pengamat marketing ya. Batasinya aslinya kalau biasanya kan dilepas harganya 5 jutaan. Nah,
Kami lepas hanya 1,5 Pak Firdi. Itu umum. Nah, untuk yang malam ini join hanya 750 Pak. 750 sudah makan 3 kali, snack, nginep tapi di tenda ya. Di tenda plus dapat materi. Ya, seperti itu. Ya. Murah sekali, sengaja kita kasih murah karena kita pengen support teman-teman. Ya, nah, nanti bukunya Pak Ikum juga sudah, insya Allah sudah ada saat itu. Anda bisa membelinya kalau pre-order hanya 150. Harga buku 275. Ya. Nah, teman-teman sekalian, nanti bukunya Pak Ikum dikombinasi dengan buku saya sangat pas gitu. Ya, buku saya lebih banyak bahas teori dan pengalaman saya di dunia konsultan. Nah, Pak Ikum di riset-riset dulu. Nah, keren ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kembali ke USB. Jadi pastikan produk Anda punya USB. Ya. Contoh kalau ditanya Pak Askan kelebihan outboundnya apa? Oh, kami kombinasi antara NLP, hipnoterapi, spiritual, psikologi. Kami kombinasi. Di mana tidak setiap orang punya kemampuan itu dalam diri. Nah, gitu. Outboundnya Pak Askan apa? Custom. Ya, kita fleksibel, kita custom. Nah, seperti itu dan lain-lain. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu cari USB. Ya, USB. Oke, sekali lagi hubungi admin saya. Kalau mau pre-order bukunya Pak Ibu hanya 150. Kalau nanti sudah terbit harganya 275. Kalau mau bootcamp mau ikut aslinya 1,5. Kalau Anda order malam ini atau besok maksimal hanya 750. Nginep di tenda, makan 3 kali, snack 2 kali, ya kan? Dan khusus buku saya yang nilai 5 ini biasanya 150, Anda cukup 100 saja. Oke, bagus sekarang. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan ya. Bu Hirdawati sudah bisa dipahami ya. Jadi harus muncul Bu beberapa USB-nya ya. Servisnya jenengan gimana? Kualitasnya gimana? Ya kan? Kemudian kalau tahu saya Gresik ya. Jenengan harus banyak berakrab-akrab berkomunikasi dengan orang-orang Gresik setempat. Ya, hipnoseling namanya Bu Hirdawati. Ya, saya bahas lengkap ya di buku saya nilai 5 ini. Ya, bagaimana 18 jurus selling. Nah, itu namanya hipnoselling. Ya, hipnoselling. Nah, hipnoselling. Mana kemudian kita mempersuasi orang sehingga orang membeli produk kita bukan produk kompetitor kita. Nah, begitu Bu Hilda. Ya. Nah, apa yang Anda tawarkan ya di produk Anda? Itu yang menarik. Contohnya Bu Hilda, kenapa dulu dipilih oleh pasangannya bukan kompetitornya Bu Hilda? Pasti karena Bu Hilda punya USB. Ya. Kalau nggak nilai lebih, itu nilai beda. Saya sama Pak Ibu, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing kami punya pembeda. Ya sudah, kami sinergi. Gitu. Karena kalau sama, nggak seru. Gitu kan. Kalau sama, justru nggak co-branding. Ya kan? Nggak co-branding. Nah, nanti kami disupport acara kita. Oh ya, Pak Firdi nanti produk jenengan itu bisa diiklankan di Batu TV. Itu salah satu nanti bentuk supportnya dari Batu TV ya. Siapa tahu produk Anda kemudian bisa sampai ke Batu dan sekitarnya, ya kan? Batu TV. Itu nanti salah satu bonusnya ya. Dan Anda nanti bisa berhak dapat harga-harga spesial untuk iklan di Batu TV. Ya, seperti itu. Nah, termasuk terakhir, bagus sekali sebelum kita close ya. Bu Hirda harus tahu kelebihan produknya di mana, ya kan? Yang kira-kira kompetitor tidak punya. Nah, disitulah harus dimaksimalkan. Misalnya nasi perahu saya sebelum saya jual sudah saya bacakan Al-Baqarah misalnya, walaupun lewat tape recorder ya, lewat aplikasi misalnya. Sudah saya bacakan Yasin, sudah saya bacakan Al-Waqiah misalnya, sehingga bagi Anda yang memakainya insya Allah lebih barokah misalnya, ya kan? Nah, yang begitu-begitu kesannya sederhana, tapi bisa berpengaruh buat beberapa orang yang memang meyakini makan di beli nasi perahu saya sudah termasuk infak Rp500 untuk misalnya para penghafal Quran. Jadi harus ada something yang benefit yang kita tawarkan ke customer sehingga customer ya oke saya pemilih Anda bukan lain misalnya begitu ya. Nah seperti itu Bapak sekalian.
ya. Itu yang menjadi keren ya ketika saya nge-mix sama Pak Igun ya. Seperti itu. Ya silakan, mungkin itu pengantar dari saya kembalikan ke Mas Yuda, barangkali ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum sesi webinar hari ini diakhiri, monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Firdi Jos, di mana bootcampnya dan berapa investasinya? Ya, tadi Monggo sudah saya jelaskan, Mas Yuda. Oh ya, sudah dijelaskan ya untuk Bapak Firdi Jos. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Hirdawati. Apakah kita dalam selling perlu juga ilmu hipnoterapi? Oke, sambung juga Mas Yuda. Mungkin pertanyaan yang lain. Iya. Untuk saat ini masih belum ada pertanyaan, loh, Pak. Ya. Ya, monggo untuk Bapak Ibu sekalian bisa bertanya melalui mikrofon atau di chat ya. Atau Pak Iku mau nambahin silakan. Ya, cukup sebetulnya, Mas. Jadi saya berharap nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di grup ini bisa lanjut untuk bertemu dengan kita secara langsung ya, di acara bulan depan itu, insya Allah nanti ada marketing camp di situ kita akan kolaborasi ya dengan Mas Askan dengan portofolio masing-masing ya. Jadi saya tadi udah saya jelaskan tadi Mas Askan dengan segala pengalamannya, makanya nanti kita insya Allah bisa, dan nanti ke depan kita akan lebih sering menyapa masyarakat Malang Raya melalui program yang ini sedang kita jajaki untuk kita bikin bareng, insya Allah seminggu sekali di Batu TV, yang itu kaitannya dengan marketing, bisnis dan marketing, bisnis dan dunia usaha ya. Jadi kaitannya dengan itu nanti 3 hal itu nanti kita akan elaborasi bareng-bareng di Batu TV. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan lah, mudah-mudahan bulan depan sudah mulai bisa. Begitu ya Mas Askan ya. Ya, nanti kita Ya, target untuk mulai on air itu bulan ini, mulai camp itu maksimal akhir Oktober. ya, ya. Ya. Jadi ini berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk katalisator bagi bisnis teman-teman semuanya. Jadi gitu. Kita Ya. saling support, saling menginspirasi satu sama yang lain, begitu ya. Kalau Ya. di Islam itu kan apa? Ini ini loh di surat Al-Asr itu loh Mas. Saling menasihati, watawassau bil haq, watawassau bis sabr ya. Saling menasihati dalam hal menetapi kebenaran itu kan ya, forum-forum seperti inilah bisa kita gunakan untuk seperti itu. Seperti itu Mas Askan, saya kira. Itu ada pertanyaan Pak Firdi itu, Pak Ikum. Benefit yang diiklankan di TV ya. Kemarin seperti apa lupa saya komunikasi kita dengan Batu TV itu Pak Ikum. Ya, jadi begini Pak Firdi, Batu TV itu kan menurut kita itu adalah satu-satunya TV di Malang Raya yang jangkauannya paling luas. Ya, jangkauannya paling luas. Jadi itu. Jadi Batu TV itu bisa mengcover seluruh Malang Raya. Bahkan ada info sampai Kandangan, Kediri itu bisa. Ya itu. Nah, tapi yang jelas Malang Raya ini bisa dijangkau semuanya oleh Batu TV karena kita tahu sendiri pemancarnya itu memang ada di tempat yang paling strategis di Batu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu insya Allah nanti harga untuk tayang di Batu TV itu tidak mahal, insya Allah terjangkau.
Ya karena Batu TV ini sudah komit dengan kita untuk mensupport pelaku usaha, ya teman-teman khususnya UMKM yang ada di Malang Raya. Kemudian yang ketiga, Batu TV ini sekarang kan era TV itu kan sudah bukan lagi analog, Pak Firdi. Jadi TV analog kan sudah selesai. Nah, sekarang beralih ke TV digital. Dengan beralihnya TV digital ini, Batu TV kelihatannya menjadi satu-satunya TV di Malang ini yang masih eksis dan bisa beradaptasi terhadap perubahan itu. Bahkan sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, cuma memang Batu TV memang butuh ide dan gagasan dari luar untuk mengembangkan itu, begitu. Nah, kebetulan saya dengan Mas Haskan ini bekerja sama, kita menangkap peluang itu untuk kita bersama-sama menjadikan Batu TV ini sebagai media promosi bagi bagi teman-teman yang lain, begitu. Bagi teman-teman yang praktisi dunia usaha. Insya Allah seperti itu, begitu. Kelebihannya itulah, Pak Firdi. Ya. Ya, begitu. Makasih Pak Ikum. Jadi nanti ceritanya teman-teman, kita akan rutin buat tema-tema marketing seperti ini, termasuk terus kita akan buat karya-karya baik itu buku ataupun yang lain-lain seputar branding, marketing, dan selling. Termasuk kita akan rutin on air di Batu TV. Nah, bagi beberapa teman yang produknya ingin dikenal oleh masyarakat minimal Malang dan sekitarnya, minimal ya. Karena kalau sudah digital itu kan bukan hanya Malang yang menyaksikan Pak Ibu, bisa sampai Oh ya, mana-mana ya. kan, ya kan, bisa sampai di luar Ya. Malang, tergantung channelnya masuk di listnya enggak kan gitu, ya kan. Ya, seringkali Ya. kita malah menyaksikan TV-TV yang enggak ada afiliasinya dengan kota tertentu, malah muncul kan kalau kita lagi nonton di TV digital kita itu kan gitu. Nah, artinya luas lagi jangkauannya. Makanya nanti kita akan terus bikin masif, teman-teman yang terlibat itu kelebihannya bisa konsultasi ke kita dan insya Allah dapat resep-resep yang ready to use gitu. Ya Bu Irda, saya yakin Ya. walaupun baru sebentar mendengarkan kita malam ini, sudah kebayang kan harus ngapain dengan nasi kerawunya. Nah itu nanti kalau ikut bootcamp, Bu Irda akan kita ini langsung pandu konsultasi dengan kita, coaching dengan kami berdua, langsung kami pandu seperti ini Bu, dijalankan. Gitu. Nanti kalau sudah dijalankan nggak berhasil, bisa konsultasi by phone, by WA. Gitu. Itu kelebihan bootcamp kami. Makanya kami istilahkan hasilnya 5 juta pun masih murah gitu karena dapat konsultasi gratis dari Pak Ikum dan saya. Nah, untuk awal-awal kita masih lepas 1,5 juta. Itu pun khusus malam ini masih kita diskon lagi jadi 750. Jadi silakan hubungi admin saya untuk segera booking. Pelaksanaannya insya Allah akhir Oktober. Saya lihat tanggalnya ya. Tanggalnya perkiraan sebentar ya. Supaya Bapak Ibu sudah bisa ngeplot jauh-jauh hari ya. Oktober. Nah, sekitar 1 minggu. Berarti sekitar 28-29 ya. Oktober. Itu ya. Ya itulah antara 21-22 sama 28-29 nanti saya tak musyawarah dulu sama Pak Ikum untuk saling melepaskan jadwal ya. Nah, tapi insya Allah seperti itu ya. Dan nanti juga berlaku reseller peserta get peserta, Bapak Ibu yang jadi peserta, ketika bisa ngajak peserta yang lain nanti kita kasih fee ya, besarnya dan sebagainya nanti kami sampaikan ya kalau sudah Bapak Ibu jadi peserta ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu nanti gratis gitu kalau Bapak Ibu dapat beberapa. Nah, mungkin begitu Pak Ikum. Ya, siap Mas Asyan. Oke, sudah 9:30. Saya kira Bapak Ibu juga waktunya istirahat. Saya kembalikan ke Zida untuk menutup acara yang luar biasa pada malam. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kurniawan Muhammad, Magister Manajemen, dan Bapak Askan Setiabudi, Certified Instructor.
Ya, alhamdulillah sudah tiba akhir dari free webinar pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi para hadirin sekalian. Apabila pada webinar kali ini ada suatu kekurangan, kami mohon maaf ya. Dan apabila webinar ini bisa membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Ya, demikian pertemuan free webinar pada malam kali ini. Sampai jumpa di free webinar berikutnya. Terima Eh, kasih semuanya. Assalamualaikum eh, warahmatullahi wabarakatuh. eh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih. Terima kasih Nggih. Pak Iko. Terima kasih Nggih. Mas Idan. Nggih, makasih Terima Mas kasih Askan, Mas semuanya. Idan semuanya nggih. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.